Mahasiswanya, Pak. Mm-mm. 23. Oh, 23. Ini udah Oke. 20, ini udah 20 kok. Ya udah, yang anu biar gabung. Oke, saya mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan plebotomi karena mungkin saya yakin ada beberapa dari mahasiswa yang di kelas ini sudah melakukan, tapi pada prinsipnya akan coba jelaskan beberapa teori yang terkait dengan materi ini ya. Karena kita belum bisa praktek langsung, harapan saya materi-materi ini bisa dipahami dengan baik karena sebetulnya goal-nya itu ya memang hanya mengambil darah, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu Anda pahami ya. Yang terkait, yang pertama adalah tentang eh, sejarahnya dulu ya, tentang plebotomi itu seperti apa ya. Kalau dilihat dari bahasa, plebotomi itu adalah dari kata pleb yang artinya pembuluh darah dan tomi atau mengiris atau memotong. Jadi orang bunuh diri atau menyembelih itu sebenarnya itu juga boleh dikatakan plebotomi karena prinsipnya adalah mengiris atau memotong pembuluh darah vena ya gitu. Nah, plebotomi kalau dilihat dari zaman dahulu dan sekarang itu ada beberapa perbedaan ya karena belum ditemukannya beberapa alat dan terusnya itu kalau cara dulu itu dengan mencoblos cuping ya. Jadi bagian bawah telinga itu yang agak lembek itu yang biasanya diberi anting itu dicoblos ya, dicoblos kemudian eh, nanti sebelum dicoblos tentunya harus dikondisikan ya. Kalau dalam kondisi kering ya eh, dipencet-pencet dulu, kemudian setelah itu baru dilakukan penusukan. Nah, darah yang keluar itu nanti ditampung ya gitu. Karena bisa juga dengan menyayat ya, dengan vasektomi dengan menyayat pembuluh darah ya, karena belum ada penemuan jarum gitu ya. Kemudian bisa juga digunakan dengan gigitan lintah. Jadi lintah yang menghisap darah itu dibuat sebagai media untuk mengambil darah ya. Jadi suruh menggigit kemudian darah yang ada di dalam lintah tersebut kemudian digunakan untuk pemeriksaan ya. Tapi dengan berkembangnya waktu sekarang ditemukannya jarum, sepuit dan seterusnya itu kita bisa melakukan penusukan baik vena maupun kulit ya. Jadi ini untuk darah kapiler dan darah vena. Kemudian plebotomi sendiri itu adalah merupakan seorang tenaga kesehatan yang mendapat ini yang poin pentingnya adalah latihan ya. Jadi harus terlatih ya untuk mengeluarkan darah dan menampung spesimen ya, itu baik dari darah vena, arteri maupun kapiler. Sedangkan plebotomis itu sering diartikan sebagai tenaga kesehatan yang merupakan plebotomi sering juga dengan melihat itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai plebotomis. Nanti akan kita lihat bagaimana tentang legal formalnya seorang plebotomis. Nah, selama perlakuan itu harus memperhatikan keamanan dari tenaga kesehatan maupun pasien. Jadi sudah beruntung sekarang bahwa pengambilan darah itu sudah menggunakan peralatan yang steril ya. Itu tujuannya adalah untuk keamanan pasien dan menggunakan alat pelindung diri yang itu adalah tujuannya untuk kita ya, untuk si tenaga kesehatan. Nah, untuk mengurangi resiko harus dilakukan pelatihan adanya petunjuk pelaksanaan. Nah, ini jadi seorang plebotomis itu tidak hanya sekedar nusuk dapat, tapi harus ada pelatihannya.
adanya kesalahan persepsi bahwa pengambil darah itu tidak berbeda dengan memasang infus, sehingga nanti kesannya itu memasang infus itu ya juga sama aja dengan mengambil darah gitu loh. Nah, itu ada perbedaan, sehingga kadang-kadang ini menjadi masalah juga di rumah sakit, apakah itu cukup dilakukan perawat atau kita sebagai seorang analis ya. Padahal dari sisi lain itu harus diperlukan tambahan pengetahuan untuk meminimal kesalahan pada hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi karena kita perannya di laboratorium itu, kita harus memperhatikan itu. Kalau perawat mungkin ngambil sudah selesai, tapi apakah benar yang terambil itu nanti sesuai ya gitu, sesuai dengan darah yang sebenarnya. Kemudian ada beberapa kesalahan yang banyak sekali terjadi di lapangan, misalnya pengisian tabung tidak sesuai, yang harusnya mungkin 3 mili hanya terambil 1 mili, terutama pada pasien-pasien yang butuh perlakuan khusus, misalnya bayi, kemudian orang sedang sakit, misalnya ada luka bakar, ada luka apa itu yang di sekitar vena itu, kemudian pada orang tua gitu biasanya sering juga menimbulkan kesalahan ini ya. Kemudian kesalahan identifikasi pasiennya. Jadi ini sering terjadi ketika pasien dengan nama yang sama tidak ada klarifikasi, nanti ujung-ujungnya nanti akan salah sampel ya. Kemudian ketidaksesuaian tabung dengan jenis pemeriksaan. Nah, ini tidak memperhatikan itu, yang penting tabung ada antikoagulannya dipakai. Nah, itu juga bisa jadi ya. Bisa juga terhadap kesalahan pemeriksaan ya. Nah, itulah peran kita sebagai seorang flebotomi harus paham dengan ini ya. Nah, flebotomi sendiri itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab profesi tertentu ya. Jadi menurut Permenkes tahun 2010 ini bahwa analis itu, perawat itu juga boleh mengambil. Nah, sedangkan kita itu juga pengambil dan penanganannya ya. Jadi kalau perawat ngambil sudah, tapi kita harus memperhatikan sisi penanganan sampelnya ya. Kemudian 70% itu harus ada informasi yang jelas ya. Kesalahan itu bisa jadi karena informasi yang tidak jelas. Kemudian ada juga hampir 60% itu pada saat proses dan penampungan sampel ya. Kemudian kalau dari beberapa faktor ini itu sebetulnya ada faktor yang bisa jadikan dasar bahwa semua alat secanggih apapun tuh mesti ada kelemahannya ya, artinya tidak ada alat pemeriksaan itu yang sempurna. Kemudian ada hal-hal yang dapat mempengaruhi persepsi pasien terhadap tindakan flebotomi. Misalnya dari diri pasien ya. Itu kadang-kadang ketika mau diambil itu si pasien sudah merasakan wah nanti sakit, sehingga ada kecemasan, ada ketakutan gitu ya. Kemudian kadang-kadang mereka juga memperhatikan apa yang pernah dilihat. Oh, diambil darah itu ternyata seperti itu ya, ngeri dan seterusnya gitu, karena ditusuk, dilukai gitu ya. Kemudian di samping melihat juga ada aktivitas ya. Oh, pengambilan darah itu ternyata seperti itu gitu ya. Jadi ketika dia sendiri melakukan itu akan menyebabkan dampak dari faktor internalnya tersebut ya. Kemudian faktor eksternal yang di luar pasien itu adalah sisi fasilitas ya. Apakah memadai, apakah tidak nyaman dan seterusnya ya gitu. Kemudian penampilan petugas. Nah, kita sendiri sebagai seorang flebotomis itu harus memperhatikan itu. Nyaman enggak si pasien itu kita hadapi, itu dengan kedatangan kita, keberadaan kita yang
Itu tolong mic-nya dimatiin dulu Mbak Francisca. Ya, jadi ada dari sisi fasilitas, kemudian penampilan kita dan keterampilan yang paling penting. Apakah kita sudah terampil dalam pengambilan darah? Jangan-jangan tusuk sini tidak kena, tusuk sana tidak kena. Nah, akhirnya menimbulkan trauma pada si pasien, ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada plebotomi itu bisa kita analisis ini sebelum pengambilan, selama pengambilan, dan sesudah pengambilan. Kenapa ini harus kita perhatikan, ya? Karena kesalahan-kesalahan pada saat plebotomi itu nanti akan berkaitan dengan hasil yang dicapai, ya. Jadi mungkin ada misidentifikasi dengan pasien, ada keterlambatan, salah tabung, kondisi pasien, ada mungkin pengambilan darah itu butuh yang steril, kemudian ada koordinasi antar pasien dengan pelayanan gitu ya, dan seterusnya ya. Itu adalah yang terjadi sebelum dilakukan pengambilan. Nah, selama pengambilan itu bisa saja terjadi lama bendungan ya. Jadi pada saat pengambilan itu dibiarkan dibendung lama karena nggak ketemu-ketemu, cari sana sini itu akhirnya dibendung lama ya. Kemudian bisa jadi pada saat pengambilan itu terjadi hemolisis sehingga ada pengambilan ulang, atau misalnya hemolisisnya terjadi setelah pengambilan itu nanti akan berdampak kepada hasil ya. Gagal dalam tindakan tadi mungkin mengambilnya tidak sekali, 2 kali dan terusnya ya. Kemudian volume tabung ya. Nah, yang berikutnya yang sesudah pengambilan ternyata ada kegagalan ya memisahkan antara sel dan serum ya. Kemudian adanya proses penundaan ya. Jadi setelah diambil darahnya terjadi keterlambatan dalam penundaan dan itu tidak diperhatikan sehingga nanti juga berdampak kepada hasil pemeriksaan. Kemudian mungkin paparan cahaya, beberapa sampel pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan tertentu itu ada kaitannya dengan hasil akhir dari pemeriksaan. Kemudian jika pemeriksaan itu ditunda, maka harus memperhatikan teknik penyimpanannya. Ya, ini satu lagi yang tidak kalah penting adalah kesesuaian antara darah dan antikoagulannya. Kesalahan pada saat sampling itu kesalahan yang mungkin ya antara klinisi dan pasien itu merasa tidak nyaman, ya merasa tidak nyaman ketika pengambilan itu harus diulang, ya. Nah, ada 3 hal yang sering terjadi akibat kesalahan pada pengambilan sampel ya. Yang pertama adalah hemolisis, itu fatal saya kira. Kemudian kalau itu butuh pemeriksaan yang steril, tidak diperbolehkan adanya kontaminasi ya. Kemudian kesalahan yang sangat fatal lagi adalah ketika tidak sesuai labelnya ya, tidak pas pelabelannya sehingga nanti itu akan berdampak kepada hasil pemeriksaan yang yang akan dihasilkan ya. Jadi sebelum sebelum dilakukan pengambilan harus memperhatikan faktor ini ya, sehingga tidak akan terjadi hal-hal ini, tidak lisis, kemudian tidak ada kontaminasi dan labelnya sesuai ya. Kemudian apa yang harus diketahui ya, prosedurnya harus tahu. Prosedur pengambilan darah itu nanti kalau yang sesuai dengan organisasi profesi sudah mengeluarkan tentang checklistnya. Jadi nanti kalau kita melakukan pemeriksaan pengambilan darah di
maksudnya pengambilan bukan pemeriksaan, pengambilan darah di laboratorium. Kalau di pendidikan nanti kita akan lakukan checklist ya, apakah benar mengidentifikasi pasien, menyapa pasien dan terusnya. Nanti pas kuliah akan saya tunjukkan checklistnya seperti apa. Kemudian harus benar pengambilan lokasi darahnya ya, gitu. Terus ada nggak resiko atau komplikasi terjadi pepulotomi, misalnya mengambil pada daerah yang ada luka, kemudian ada infusnya dan terusnya ya. Terus bagaimana dengan sistem collecting-nya, pengumpulan sampelnya? Terus bagaimana dengan penanganannya? Apakah sesuai ya? Kemudian bagaimana dengan tingkat keamanannya gitu. Jangan-jangan teledor sembarangan sehingga kita sebagai seorang plebotomis itu akan terpapar oleh penyakit yang ada di pasien tersebut. Karena prinsipnya sampel yang kita periksa itu adalah sampel yang masuk di lab itu adalah sampel yang infeksius. Ya. Nah, tugas seorang flebotomis ya sebetulnya harus paham tentang anatomi dan fisiologi tubuh. Jadi kenapa kok di dalam dianalis itu juga di apa itu diajarkan tentang anatomi fisiologi ya. Kemudian memahami situasi pasien. Jadi Anda nanti akan diajarkan juga tentang bagaimana sistem berkomunikasi dengan pasien. Kemudian memahami teknik komunikasi ya. Jadi situasi pasien itu harus Anda pahami, kemudian bagaimana dengan Anda berkomunikasi dengan pasien, karena khawatir nanti ketika Anda berhubungan dengan pasien, pasien itu sudah menderita ya, menderita tidak hanya dari sisi fisik, dia juga menderita dari banyak hal. Harus ya banyak hal ya, kalau orang sakit itu mesti penderitaannya banyak ya. Kemudian sebagai seorang plebotomis harus paham tentang peralatannya dan tentang teknik pengambilan spesimennya ya. Kemudian memahami tentang pengumpulan spesimen dan transportasinya ya. Ini sudah beruntung kita di zaman sekarang itu transportasi sampel itu sudah menggunakan pneumatik ya. Kalau di rumah sakit besar itu antar ruangan itu sudah dihubungkan dengan pneumatik tube ya. Jadi ketika sampel sudah ambil tinggal masukkan alat itu nanti sudah sampai ke laboratorium dikirim lewat saluran itu ya. Gitu. Tapi bagaimanapun juga itu ada dampaknya sehingga transportasinya perlu diperhatikan. Kemudian memahami tentang proses pengendalian mutu ya. Jangan sampai nanti hasil yang keluar itu tidak sesuai ya. Kemudian kita sebagai seorang plebotomis harus memperhatikan juga alat pelindung dirinya ya. Sarung tangan, kemudian mencuci tangan setelah melepas sarung tangan, menggunakan jas lab. Saya kira ini sudah umum ya, sudah umum yang mungkin sudah Anda lakukan ya. Kemudian ketika Anda terjadi kecelakaan, tertusuk atau seterusnya, sebenarnya harus terdokumentasi itu ya, gitu. Jadi ketika mengambil darah itu perhatikan kenyamanannya, kemudian ketepatannya, ini posisinya ya. Kalau pasien tidak bisa duduk ya dipersilakan. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana Anda memperlakukan pasien itu dengan baik ya, dengan wajah yang senyum, kemudian tidak menghakimi dan terusnya ya gitu. Kemudian pengambilan dan penanganan spesimen itu mulai dari pengambilan, kemudian transportasi, penanganan, pembuangan limbah dan penyimpanan itu harus dipahami dengan betul ya. Jadi sistem ini kalau sampai tidak dipahami dengan baik itu.
Nah, indikator keberhasilan sebagai seorang plebotomis itu kita lihat dari beberapa indikator ya. Yang pertama proses ya. Pengambilan pertama itu harus 95% kena ya. Gitu. Jadi usahakan menusuk kurang dari 2 kali ya, gitu. Nah, tentunya harus efisien, nyaman, aman jadi untuk pasien ya. Jadi nanti kalau Anda sebetulnya layak sebagai seorang plebotomis itu ini aturannya ya, gitu. Kemudian yang berikutnya indikator outcome-nya ya. Kalau ini income, ini outcome-nya itu adalah meminimalisir sampel rejection ya. Jadi jangan sampai mengambil gagal itu ya. Terus meningkatkan keamanannya baik diri kita maupun si pasien. Kemudian titik akhirnya dan keakuratannya ya. Jangan sampai berlama-lama ya. Jadi akan menyebabkan kesalahan dalam penanganan sampel, kemudian keakurasiannya ya. Kemudian hal itu adalah akan memperpendek masa rawat si pasien. Nah, inilah goal kita sebagai seorang plebotomis itu adalah mendapatkan sampel yang benar-benar terbaik ya, collect the best ya. Jadi ini adalah goal kita sebagai seorang plebotomis itu adalah mendapatkan sampel yang benar-benar berkualitas ya gitu. Ini yang bisa saya jelaskan tentang tentang bagaimana gambaran plebotomis itu ya, sehingga nanti tolong diperhatikan dengan baik. Kemudian masih ada waktu, saya sambung dengan ini ya, tentang ini. Nanti kalau tidak selesai ya saya berikan materinya ya. Kenapa sih kita kok harus dilindungi oleh aspek legalnya ya, aspek legalnya ya. Yang pertama bahwa ini sudah tadi ya. Nah, tujuan ini mungkin saya singgung lagi adalah memperoleh sampel darah dengan volume cukup untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, ini juga sudah tadi faktor resiko. Terus nah, yang perlu perhatikan adalah ini ya, ketika kita mengambil darah itu yang pertama harus mencegah adanya infeksi ya, adanya infeksi, kemudian mencegah mengurangi rasa sakit, terus bagaimana berkomunikasi dengan pasien dengan memperoleh persetujuannya ya. Jadi kalau misalnya pasien menolak ya kita nggak boleh memaksa ya. Terus bagaimana prosedur pelaksananya agar tepat mengenai pena dan faktor keamanannya. Ini saya kira tadi sudah saya singgung. Kemudian masalah mediko-legalnya seorang plebotomis ya. Siapa sih sebetulnya pelaksananya kalau berdasarkan kompetensi dan kewenangannya? Kemudian bagaimana prosedur standarnya? Perlukah ada supervisi? Dan siapa yang bertanggung jawab atas resiko yang terjadi ya? Kalau dilihat dari pelayanan kesehatan itu ada yang namanya health receive ya, penerima, kemudian yang sebagai pelayan ya gitu. Yaitu siapa? Pasien ya, mereka yang ingin memelihara kesehatan ya. Jadi ini sebenarnya sama ya, sama-sama pasien. Nah, kita adalah di sini ya sebagai medical provider, bisa dokter, dokter gigi dan seterusnya ya. Bagi tenaga kesehatan bisa perawat, apoteker, analis bidan dan seterusnya ya. Unsur pelayanan kesehatan harus memiliki aspek keilmuan ya atau keterampilan. Kemudian harus mempunyai etika yang baik ya. Kemudian bagaimana tentang legalitasnya secara administratif. Kemudian bagaimana dengan kalau kita menyalahi harus
juga tahu tentang hak pasien ketika itu tidak sesuai SOP, kita juga bisa diperkarakan ya, baik pidana maupun perdata ya. Jadi semua ini sebenarnya adalah unsur pelayanan kesehatan yang harus kita perhatikan, karena bagaimanapun juga itu hak kita dan pasien itu sama ya. Nah, sisi administrasi tentunya kita harus sudah berijazah, mempunyai STR, mempunyai izin kerja, kemudian syukur ada surat penugasan ya. Kemudian kita sebenarnya bisa juga dipenjarakan ketika perilakunya tidak baik. Kemudian pidana administratif. Nah, ini berkaitan dengan etika tadi. Ketika kita memeriksa yang harusnya negatif karena ada iming-iming ataupun hal yang terkait dengan materi ya, kita buat garis lagi sehingga yang tadinya negatif menjadi positif atau sebaliknya ya gitu. Kemudian adanya aspek perdata ya, ikatan kontrak dan hubungan dengan pasien ya. Kemudian hubungan dengan pasien itu kita harus memberikan prestasi ya, itu kewajiban kita ya. Artinya jangan sampai pasien itu dirugikan ya gitu. Perhatikan juga haknya ya. Kemudian kalau dari sisi perdata itu harus kita perhatikan, ada saling persetujuan ya. Anda harus terampil, pemeriksaan atau tindakan medik itu harus sesuai ya, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan ya. Siapa sih pelaksana plebotomi? Tadi kalau dilihat dari Permenkes itu adalah tenaga kesehatan profesional ya. Siapa? Nah, mungkin tadi sudah saya jelaskan ya. Kita lihat kriterianya ya. Yang pertama harus memperoleh pendidikan yang formal ya, memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Ini adalah yang terkait dengan kompetensi dan kewenangannya apa? Kewenangannya ya tentunya melaksanakan pelayanan klien maupun tenaga kesehatan lain. Kemudian melaksanakan pelayanan sesuai kode etik dan pelayanan yang diakui oleh masyarakat ya. Ini dasar hukumnya, undang-undangnya tentang kesehatan, bahwa memiliki kualifikasi minimum ya, harus ada batas minimumnya ya. Kemudian tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ya. Ini kalau Undang-Undang Nomor 36 itu lebih cenderung kepada bagaimana kita harus memperhatikan dari sisi aspek kewajiban kita ya. Kemudian pada ayat tersebut juga harus memperhatikan ini tentang kode etik, standar profesi dan seterusnya ya. Kemudian di organisasi profesi juga menjelaskan tentang kode etik dan standar profesi pelayanan ya. Jadi plebotomis dari sisi kompetensi dan kewenangannya itu adalah kompeten, berarti harus terdidik dan terlatih ya. Kewenangannya ya nanti dari sistem regulasi pemerintah mengaturnya seperti apa ya. Nah, sekarang di dalam pelayanan itu ada analis, perawat, bidan dan tenaga-tenaga yang lain ya, itu apakah kompeten? Apakah dilihat dari kewenangannya ya. Karena sekarang tidak menutup kemungkinan bagian kita itu sebagai seorang analis itu sudah diambil alih oleh tenaga yang lain. Contoh misalnya di apotek-apotek itu banyak melayani tentang pemeriksaan darah ya, baik yang menggunakan POCT itu kan sebenarnya itu kewenangan kita gitu. Sehingga sebenarnya kalau mereka kita tuntut sebenarnya bisa ya gitu. Nah, tentang kompetensi dan kewenangan itu kompetensinya harus diperoleh dari pendidikan
dari standar profesi ya, kemudian standar dari yang ada di rumah sakit misalnya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai, nanti bagian hukumnya inilah yang akan menangani kasus-kasus tersebut ya. Ini yang hampir mirip dengan tadi ya. Ingat bahwa kegiatan kita walaupun kita sudah berada di rumah sakit atau unit pelayanan, kita bisa saja dituntut ya, dipidana ya kalau upaya kesehatan itu tidak sesuai dengan standar profesi ya. Ini standar profesinya sudah ada undang-undangnya. Nah, itu dasar hukumnya ini, kewenangannya ini, acuannya ini, kemudian teknik operasionalnya ini, saya kira ini kebijakan-kebijakan yang mendasari kita untuk melakukan pemeriksaan atau pengambilan darah ya. Yang penting prinsipnya adalah melaksanakan pengambilan dan penanganan sesuai dengan pelayanan dan SOP ya. Itu. Nah, ini juga Dirjen Pelayanan Medis juga memberikan dasar hukumnya. Banyak ya yang bisa kita jadikan dasar legalnya kita melakukan pelayanan. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab atas resiko yang terjadi? Selama kita melakukan dengan baik, ya mungkin itu bisa kita lakukan pembelaan hukum. Tapi kalau kita tidak sesuai, ya nanti gantian kita yang akan dituntut ya. Karena setiap orang itu punya hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau ya. Nah, ketika itu tidak sesuai, itu punya hak untuk ganti rugi terhadap seseorang ya. Banyak sekali kasus-kasus malpraktek itu yang dituntut itu adalah karena ketika tidak sesuai SOP atau terjadi kelalaian atau kesalahan ya, sehingga bisa menimbulkan tuntutan baik perdata maupun pidana ya. Tanggung jawabnya secara perdata adalah ini ya. Kemudian banyak ini ya yang bisa kita jadikan acuan ketika kita dasar hukumnya ketika pengambilan. Jadi walaupun kita memang tugas kita, tapi kalau kita itu tidak melakukan dengan baik ya kita bisa dituntut balik oleh pihak yang kita beri pelayanan ya. Karena jelas pelaksanaannya itu ada undang-undangnya. Ya. Itu jadi ada undang-undangnya. Ketika melakukan itu apa, terus pengambilan darah yang diperbolehkan itu apa gitu ya, gitu. Ini tentang pembiayaan ya, pelindungan hukumnya siapa. Nah, ini adalah banyak sekali ya. Saya juga prinsipnya hampir sama ya, hampir sama antar undang-undang itu untuk melindungi dari kedua sisi ya, sebagai seorang pasien maupun sebagai seorang memberi pelayanan kesehatan ya. Terus kita sebagai seorang pelayan kesehatan itu harus mempunyai izin ya, izin sarana kesehatan, izin praktek, kemudian ada STR, SIK ya. Syukur ada pelatihan tentang kompetensi ya. Kemudian memberi pelayanan itu tadi dari Dirjen Yatmed tadi. Nah, terus ketika melakukan kesalahan apakah bebas begitu saja? Tentunya tidak ya. Jadi kita juga harus punya hak juga untuk membela diri. Nah, yang penting tadi ya kompetensi
itu harus diperhatikan. Nah, kita juga dilindungi oleh organisasi ya. Tentunya untuk mencegah semua itu, Patelki juga mempunyai badan yang membina dan mengembangkan tentang mutu pelayanan pendidikan bagi tenaga laboratorium kesehatan ya. Itu. Nanti mungkin beberapa pelatihan ataupun apa yang terkait dengan kegiatan ini dari dari organisasi profesi sudah mengaturnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan semuanya bahwa yang pertama itu adalah harus bekerja sesuai dengan kewenangan dan standar profesinya ya. Tadi sudah dijelaskan kewenangannya siapa, standar profesinya seperti apa ya. Terus jangan memasukkan area pelayanan kesehatan di luar kewenangannya. Lah kalau kita tidak berwenang ya nggak usah. Oh misalnya kita tahu oh, orang itu kadar HB-nya rendah, ya sudah biarkan untuk memberi obat ataupun memberi terapi itu biarkan ya, biarkan seorang dokter ya, gitu. Kemudian merujuk secepatnya apabila sudah bukan kewenangannya. Kalau itu bukan bagiannya jangan dilakukan ya. Kemudian yang terakhir adalah patuhi segala peraturan. Ini kata kunci agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan pada saat kita melakukan plebotomi ya. Saya kira itu 2 materi yang sudah saya sampaikan ya. Karena ini juga ada kegiatan yang lain, saya ada kuliah juga di kakak kelasmu ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Ini Mbak Elma ini cuma 20 ya yang gabung ya. Ada 3 orang yang nggak masuk ya. Atau 1 orang ada yang gabung berdua. 1 Zoom berdua. Kurang tahu Pak itu. Kelihatannya itu Pak, kepelanting sinyal Pak. Ini pada gabung saja apa tetap mendengarkan ini tadi yang saya sampaikan ini? Bisa dibuka videonya nggak biar saya lihat satu persatu? Sri Wening, mana Ida, terus Naja, terus Aisyah, Francisca, Katarina, Ahmad Fahmi, Bella Sapira ini. Bella masih syuting sabun ya. Terus Laila, Prima. Laila di kamar mandi, Pak, sebentar. Aisyah. Ernawati. Ada, Pak. Dila. Ada Pak. Terus Banatul. Sri Puji. Ada, Pak. Lailal mana? Orangnya di toilet, Pak. Oh, di rest area. Ade mana Ade? Ade Nurlaili. Ade Nurlaili. Ada, Pak. Prima. Ada, Pak. Mana? Oh ya. Sudah saya on. Ya. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan hari Sabtu depan bisa saya isi lagi. Nanti biar kalau sudah di kampus kita bisa melakukan pemeriksaan. Nanti ada beberapa yang perlu saya tambahkan ya, walaupun saya yakin nanti ada beberapa yang sudah pernah melakukannya ya, tapi
tidak salah kalau saya sampaikan itu tentang teorinya ya, karena kita di pendidikan harus acuannya adalah acuan yang dari sisi teorinya ya. Oke, saya kira itu ada yang ingin ditanyakan. Untuk materinya gimana ya Pak? Materi, Dikirim lewat materi yang tadi PPT-nya. nanti saya kirimkan Mbak Elma ya, nanti biar di apa itu di Di chat ya Pak ya. ya nanti biar apa kalau enggak ya saya kirimkan lewat admin ya biar dikirim. Nggih. Atau nanti kalau udah selesai semua nanti saya ditagih misalnya enggak sempat mengirimkan satu persatu ya. Nggih. Ada yang tanyakan? Pak Nung ada Pak Nung bukan kelas ini ya? Kakak kelasmu ya? Bukan, Nggih. Pak. Bukan ya. Oke, saya kira itu dari saya. Ini laki-lakinya cuma satu ya, Ahmad Fahmi aja ya. Iya, El. 3, Pak. Sapa Satunya si Pen belum Sopo? masuk, Pak. meneh? Wih, ramah katui. Si Rizky, Pak. Dia si Nggak ada. Pen, penanggung jawabnya flebotomi, Pak. Loh, kok malah nggak gabung ini. Terus satu lagi siapa? Saya, Pak. Ahmad Fahmi sama Omo Firza ya. Kamu di mana Firza? Di Tegal, Pak. Oh, Tegal ya. Oke. Tegal Pak Selawi. Berarti kerjanya di Bumi Jawa, Pak. Oh, di Bumi Jawa ya. Di anu Suradadi itu bukan rumah sakit. Oh, ke arah Selawi itu ya. Oke, kalau sudah saya akhiri ya, kalau tidak ada yang bertanya. Ya. Oke, selamat siang, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Ada apa lagi, kuliah apa lagi habis ini? Sito Histo, Pak. Siapa ngisi? Belum tahu dosennya. Loh, kok belum tahu gitu ya? Belum dikasih jadwal, loh, Pak. Cuma dikasih jadwalnya, tok. Masa ini coba saya lihatnya, saya ada jadwal nih. Waktu kemarin sih dosennya itu Bu Fitri, tapi kalau sekarang belum tahu. Cuma dikasih jadwalnya, matkul aja. Belum ada anunya, belum ada pengajarnya. Belum tahu, Pak, dosennya. Tapi udah nanti ada yang ngajar, tapi saya belum tahu itu Bu Fitri atau dosen lain, belum tahu. Situ itu Bu Fitri kok praktek kok. Ini jadwalnya Bu Fitri ini. Oh, Bu Fitri. Terus Nggih. kimia Mami Santi Bu Ana ya. Oh, nggih. Matur Ya. suwun, Pak. Ya udah ya.